Hello Soilians, welcome to Senior Soils Unit, a podcast from Society of International Students. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang topik yang sedang hangat di awal tahun 2024 ini, yaitu mengenai pemilihan umum. Dan kami akan membahasnya bersama saya Rizky Iqbal dan saya Ahmad Fauzi. Dan pada kesempatan kali ini, kami sudah mengundang orang yang tercimpung langsung gitu ke dalam dinamika pemilu yang sedang hangat ini. Yaitu ada Sidik di sini. Halo Sidik. Halo Iqbal, halo Fauzi. Halo Sidik. Untuk Sidik sendiri di pemilu sekarang ini, mungkin boleh diperkenalkan dulu Sidik nih. Dari mana? Saya Muhammad Sidik, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021. Oke, di pemilu kali ini Sidik menjadi apa nih? Saya sebagai Ketua KPPS TPS 2 Desa Esbakul, Kecamatan Talangpat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Oke. Nah, Sidik, buat orang-orang yang belum tahu nih, tugas KPPS itu apa sih di pemilu nih? Boleh diceritain. Tugas KPPS di pemilu itu mulai dari menyampaikan undangan C pemberitahuan, melakukan pemungutan suara serta melakukan penghitungan suara sampai ke ini Penginputan. Oke. Untuk menjadi KPPS sendiri ada itu syaratnya nggak sih untuk daftarannya gitu atau daftar kemana gitu? Kalau syarat dari KPU itu yang diutamakan tuh yang sudah berpengalaman sebagai KPPS atau yang paham kondisi di RT atau lingkungan di TPS. Bang Sidik ini berarti udah pengalaman ya? Atau gimana itu? Alhamdulillah saya kalau untuk pengalaman baru di Pantarlih untuk pemilu tahun ini. Pantarlih apa ya? Boleh dijelasin? Itu Pantarlih itu petugas untuk pemutakhiran data ini DPT. Untuk habis kita mendaftar nih kan untuk menjadi KPPS itu ada kayak pelatihan atau gimana, mungkin boleh diceritain dulu. Setelah dinyatakan lolos berkas KPPS itu nanti diberitahukan oleh PPS untuk mengikuti BIMTEK. BIMTEK itu bimbingan teknis se-kabupaten itu. Diadakan oleh KPU. Nah, kalau BIMTEK Bang Sidik kemarin itu di mana, Bang? Kalau boleh tahu. BIMTEK Kabupaten Bengkulu Tengah itu dilaksanakan di Hotel Mercure. Bukan Mercure, Horizon. Mercure ini kota Bengkulu. Iya. Nah, di pelatihan itu biasanya harinya hari-hari biasa atau hari weekend gitu, Bang? Kebetulan kan nggak bisa semuanya se-kabupaten, jadi dibagi per 3 kecamatan. Itu dilaksanakan 4 hari, satu hari itu 3 kecamatan. Kebetulan saya dapat di hari pertama, Kecamatan Talangpat. Di hari apa gitu? Hari Jumat. Itu nggak tabrakan sama kuliah atau gimana? Sebenarnya tabrakan sih, karena saya belum ngambil mata kuliah sebelum KPRS, jadi kosong hari Jumat. Jadi hoki gitu ya? Hoki ya. Bisa ikut latihan. Ya, latihannya itu dari jam berapa ke jam berapa? Kalau di jadwalnya dari jam 7 sampai jam 5. Tapi karena pesertanya meludak itu tertunda sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 5 sore. Habis pelatihan itu berarti kayak simulasi dari awal sampai akhir gitu kan. Terus pas hari H pemilihan gitu, ada kesulitan nggak sih sebagai KPPS itu? Kalau dia mau sulit sih enggak ya, mungkin tantangannya ada yang pemilihnya nggak bisa datang ke TPS. Jadi kami KPPS ini menjemput ke rumah bersama pengawas dan saksi gitu. Menjemput untuk ke TPS atau? Enggak, kami membawa surat suara datang ke rumah pemilih yang tidak bisa ke TPS, kayak yang sudah jompo, yang kecelakaan atau yang sakit, itu kami datangi ke rumah. Kalau yang nggak mau milih gitu, Bang, didatangi juga atau? Syarat untuk kami datang itu harus ada rekomendasi dari keluarga. Jadi kalau tidak keluarga tidak rekomendasi, kami tidak datangi ke rumahnya. Berarti kalau nggak ada keterangan gitu udah gitu kan? Yeah. Nah ini, Bang, kan ada tren waktu pemilu kemarin, dia itu bilang KPPS ini abdi negara. Gitu. Nah, gimana tanggapan Abang? Singgung atau biasa aja gitu? Saya sih nanggapinya biasa aja ya. Apalagi kan
KPPS tahun ini banyak juga anak-anak muda yang ikut terlibat. Jadi mungkin yang membuat konten itu mungkin KPPS juga yang buat konten seperti itu kan. Jadi saya nanggapnya biasa aja itu. Mungkin juga untuk ini melupakan stigma masyarakat kalau banyak KPPS yang meninggal, apalagi melihat di tahun belakang tahun 2019 itu banyak KPPS yang meninggal. Oh, kalau untuk tahun ini secara kesehatan gitu apa diakomodir oleh KPU atau gimana untuk tahun ini KPPS? Secara khusus gitu Bang apa? Untuk kesehatan itu sebelum pendaftaran harus ada ini. Jadi kami KPPS harus cek kesehatan dulu ke puskesmas atau ke dokter gitu. Oh. Jadi di persyaratan KPPS ada surat keterangan sehat, bebas kolesterol dan gula darah. Jadi udah terjamin yang KPPS yang sehat tuh harus lolos. Berarti emang harus sehat dulu ya, buat jadi sehat KPPS kan? Ya. Nah, terus di TPS Bang sendiri jadi apa nih role-nya? Jadi ketua apa anggota gitu? Saya jadi ketua, bagian yang manggil pemilih, untuk memberikan surat suara. Kalau secara kesulitannya jadi ketua apa itu kira-kira? Kebetulan kan anggota saya ini banyak yang senior, lebih senior dari saya. Jadi saya agak segan gitu untuk ngobrol langsung. Apalagi ada kakak saya juga di situ kan. Kalau untuk yang lain itu untuk komunikasi nggak masalah karena banyak yang kenal juga kan rekan-rekan saya di KPPS. Jadi Bang, gini kan ada stigma juga karena jam kerjanya tinggi, lama gitu kan, ya. Kalau di hari kan. Itu sebenarnya secara realitanya berat atau enggak sih jadi KPPS ini? Apalagi Abang ketua kan gitu. Jadi gimana itu, berat nggak di hari-harinya gitu? Di hari-harinya nggak terlalu berat. Mungkin yang sudah hilang konsentrasi itu perlu istirahat sebentar gitu, biar nggak meleng gitu kan. Iya kayak ganti-gantian gitu. Iya. Kalau untuk berat nggak terlalu berat. Apalagi ini untuk nutrisinya dijamin lah oleh KPU. Kami juga diberi vitamin pagi-pagi itu. Untuk konsumsi aman lah. Nah itu konsumsi. Aman lah. Kalau ada dana aman kan. Iya. Terus misalnya di sosial media itu kan banyak sekali kayak kecurangan gitu di TPS gitu. Apakah di TPS Abang ada kecurangan atau potensinya, atau ada beberapa caleg yang mencoba untuk melakukan kecurangan gitu, mungkin boleh diceritakan? Kalau sepengalaman saya itu untuk kecurangan di TPS itu susah ya menurut saya, karena di sana kan ada pengawas, ada saksi. Saksi ini agak sensitif juga kalau ada kesalahan sedikit itu, jadi susah kayak kalau untuk melakukan kecurangan di TPS. Kalau di luar TPS mungkin ada lah ya, kalau di dalam TPS susah sekali untuk ini kecurangan. Tapi kayak kalau misal caleg atau beberapa orang-orang lah dalam tanda kutip itu mencoba mengintervensi Abang, ada nggak itu? Sejauh ini tidak ada, tapi pas sebelum hari H itu ada lah. Pas ini ya masa tenang ya? Masa tenang lah. Ada lah nomor-nomor tidak dikenal itu coba menghubungi saya, tapi saya tidak angkat. Menjaga integritas ya sebagai ketua. Jadi waktu pemilu itu Bang, ada nggak oknum-oknum fanatik gitu yang coba bikin rusuh gitu misal TPS? Iya, misal pendukung salah satu paslon gitu. Alhamdulillah untuk di TPS saya aman ya, kalau untuk di luar TPS tuh nggak ada kerusuhan. Tapi waktu di BIMTEK atau di pelatihan itu Bang, ada nggak misalnya ada orang yang rusuh gini, caranya begini digimanakan gitu kan? Apa dikasih pelatihan gitu? Itu lebih ke linmasnya kan, bagian linmasnya ada untuk keamanan TPS ada bagian linmas. Mungkin itu yang di BIMTEK ya. Kalau di KPPS nggak ada untuk penanganan kerusuhan. Itu bagian di linmas. Itu memang terpisah gitu ya. Terus untuk itu berdasarkan pengalaman Abang jadi KPPS nih, pemilu tahun ini gimana nih, cenderung damai atau ada mungkin kenalan Abang sebagai KPPS di TPS lain juga yang kayak di TPS-nya rusuh gitu, atau gimana menurut penanganan Sidik sendiri gimana? Pengalaman saya untuk di Desa Es Bakul ya, untuk di semua TPS itu aman ya? Nggak ada kerusuhan, nggak ada ribut, nggak ada masalah dengan saksi atau pengawas.
alhamdulillah lancar lah sampai ke kami menyerahkan surat suara ke KPU lah. Terus di beberapa sosial media gitu Bang, saya tuh ngelihat kalau ada di web KPU-nya sendiri itu hasil input dari yang di kertas itu kan penghitungan cara manual itu beda sama yang diinput di web KPU itu, gimana itu Bang tanggapan? Itu kalau menurut saya itu kesalahannya di aplikasi Sirekap. Sirekap tuh apa ya? Aplikasi apa? Aplikasi untuk ini rekapitulasi pemungutan suara. Itu aplikasi milik KPU. Tapi menurut saya keamanan untuk aplikasi itu sangat rendah. Dalam hal apa gitu? Keamanannya rendah. Apalagi banyak KPPS yang habis download itu banyak iklan-iklan atau virus-virus yang ikut akibat download aplikasi tersebut. Berarti datanya belum tentu aman gitu ya. Apalagi sudah download aplikasi itulah mungkin saya banyak dihubungi nomor tidak dikenal. Jadi ada kayak potensi kebocoran mungkin. Kebocoran data. Sama apa tadi yang ini beda data ya? Iya, beda data yang diinput. Karena itu juga ini aplikasi Sirekap itu membaca C-Pleno itu tidak sesuai dengan di C-Pleno. Jadi kami KPPS itu harus mengedit terlebih dahulu. Belum banyak kendala yang lain. Sirekap ini nggak berjalan mulus tahun ini ya. Sirekap nih yang kami alami itu banyak servernya yang down, nggak bisa dibuka, nggak bisa nginput ini foto, kan harus nginput C-Pleno tuh ke Sirekap, itu banyak yang nggak bisa, banyak yang gagal. Ya mungkin kesalahannya bukan di KPPS-nya tapi dari webnya sendiri. Aplikasi lah. Makanya akhir-akhir ini KPU menyatakan kalau kesalahan terdapat di KPPS itu sangat menyakiti hati KPPS sekali gitu ya. udah begadang gitu. Iya, udah begadang, udah all out lah kan, full import. Iya. Nah, menurut dari pandangan Abang nih, partisipasi masyarakat di pemilu tahun ini tuh meningkat nggak sih Bang? Apa gimana? Menurut pandangan Abang aja tuh, yang Abang perhatikan gitu. Menurut pandangan saya, masyarakat sangat semangat sekali untuk mengikuti kontestasi pemilu tahun ini ya. Apalagi di TPS saya tuh dari pagi tuh udah ready tuh. Udah ngantri. Udah ngantri, milih, semangat biar cepet kelar kan. Iya. Kalau dari jangka waktu gitu kan mulainya jam 7 sampai jam 1, menurut Abang kecepatan atau pas atau gimana? Itu pas lah menurut saya, karena jam 12 itu udah mulai sepi lah, jadi KPPS itu bisa istirahat, bisa makan dulu, jadi jam 1 tuh sesudah jam 1 bisa mulai ngitung. Iya. Emang ngitungnya yang lama kan Bang? Iya, ngitung. Mungkin terakhir nih mengingat durasi ya Bang, ada pesan dan kesan mengenai jadi KPPS atau ada pesan yang ingin disampaikan ke KPU atau gimana gitu, boleh Bang ke kamera? Kalau untuk pesannya saya lebih menyudut ke aplikasi Sirekap ya. Menurut saya aplikasi itu untuk tingkat keamanannya sangat rendah, untuk kualitas aplikasi itu masih kurang baik. Apalagi kan kita tahu batas DPT itu 300, tapi aplikasi tersebut bisa membaca jumlah DPT itu lebih dari 300, ada yang 700, ada yang 800 itu mohon bisa diperbaiki lagi aplikasi Sirekap lah. Oke, mungkin bisa didengar oleh KPU nantinya sebagai mohon didengar. kebebasan berpendapat gitu ya. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga Sidik udah bersedia hadir di episode kali ini. Terima kasih juga untuk pendengar yaitu Soilians. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.